Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Timur membekuk pelaku jambret yang kerap mencari korban anak-anak di Sidoarjo. Kejahatan pelaku terekam CCTV, polisi terpaksa menembak pelaku di kakinya karena melawan dan kabur saat ditangkap. Berhati-hatilah para orang tua yang memberikan anaknya perhiasan. Di Sidoarjo, pelaku jambret terekam CCTV. Pelaku memanfaatkan sepinya kawasan desa Pabean Sedati. Kemudian merampas kalung anak yang tengah bermain dengan cara menariknya hingga korban nyaris terjatuh. Berbekal rekaman CCTV, anggota Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Jatim menangkap tersangka Arifin, warga Gedangan, Sidoarjo. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas di kaki. Oleh petugas karena melawan saat ditangkap. Kepada polisi, tersangka yang baru keluar dari penjara ini mengaku menjual kalung hasil kejahatan dengan harga Rp2.500.000. Kemarin kita pernah mengungkap kasus spesialis emak-emak, nenek-nenek yang sedang menyapu. Nah ini dan hebatnya itu dia bermain tunggal, tidak ngacak teman-temannya. Jadi melakukan sendiri sore hari, lihat patroli dia jalan, lihat anak kecil menggunakan liontin atau kalung. Kebetulan TKP ini yang diambil kalung sama liontinnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Akibat perbuatannya, tersangka harus kembali merasakan dinginnya jeruji besi. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 35, ancaman hukuman 9 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, 2 kandang sapi di Magetan terbakar. Besarnya kobaran api membuat panik warga karena lokasi kandang berada di permukiman. Diduga api berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat memasak air untuk ternak. Kebakaran kandang sapi ini terjadi di Desa Puntudoro, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Selasa malam. Dalam hitungan detik, api melalap 2 rumah milik Parlan, 44 tahun, yang dijadikan kandang sapi. Kebakaran sempat membuat panik warga karena kandang sapi berada di permukiman. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya agar tak merembet ke bangunan. Untuk memadamkan api, 2 mobil pemadam milik pemerintah setempat dikerahkan ke lokasi. Sulitnya akses jalan menuju lokasi membuat proses pemadaman sulit dilakukan. Kalau ini tadi embong manusia warga itu ketika menyalakan api, terus kemungkinan nanti ditinggal, terus apinya itu bisa tidak ada yang tahu. Tahu-tahu sih api sudah kemana-mana. Itu api untuk apa? Masak atau? Itu masak untuk kasih minum. Oh gitu. Ini yang terbakar Kandang. Oh kandang Pak ya. Kandang. Saat kejadian pemilik rumah di mana Pak? Belinya tadi itu ada. Oh nggak ada di rumahnya. Kan rumahnya itu agak jauh dari lokasi. Akses jalannya menuju ke lokasi kebakaran, banyaknya warga yang berkumpul, kita jadi susah untuk menggelar selang dan peralatan. Ini yang terbakar apa guys? Rumah yang sudah dialih fungsikan jadi kandang. Dan Penyebab sementara apa? Info tadi penyebabnya merebus air, kemudian ditinggal pulang. Kebakaran diduga akibat pemilik kandang lupa mematikan api saat memasak air untuk ternak. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jatim akhirnya menunjukkan NR, babysitter yang memberikan obat keras pada bayi asuhnya. Tersangka mengaku pengetahuan meracik obat ini didapat dari teman sesama pengasuh bayi. Babysitter alias pengasuh bayi berinisial NR sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur.
Tersangka dilaporkan majikannya karena memberikan obat keras dengan kandungan steroid pada bayi yang diasuhnya. Tersangka mengaku memberikan obat keras mengandung steroid selama setahun dengan dosis sehari sekali. Tersangka melakukannya agar bayi terlihat gemuk. Alih-alih ingin gemuk, tubuh bayi justru mengalami pembengkakan. Direktur Direktorat Reskrimum Polda Jatim menyebutkan tersangka belajar meracik obat keras kepada sesama pengasuh bayi. Polisi menduga pemberian obat keras mengandung steroid itu sudah lazim dilakukan di kalangan babysitter. Pengetahuan itu didapat oleh tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan. Beliau mengatakan hal ini lazim dilakukan oleh babysitter lainnya, karena pengetahuan ini didapatkan oleh tersangka dari rekan sesama babysitter. Ini masih kami dalami percakapan antara tersangka dengan teman-temannya. Apakah teman-temannya itu melakukan hal yang sama? Ini juga masih kami dalami. Sementara itu, dokter spesialis penyakit dalam Bidokes Polda Jatim menyatakan bayi berumur 3 tahun EL, korban pemberian obat mengandung steroid oleh babysitter mengalami gangguan pertumbuhan. Obat steroid merupakan jenis obat keras yang harus menggunakan resep serta pengawasan dokter. Obat ini memang tidak bisa digunakan secara luas tanpa sepengetahuan atau pengawasan dari dokter. Untuk apa steroid? Sebetulnya secara umum steroid itu banyak fungsinya. Yang pertama bisa untuk anti alergi, untuk penyakit autoimun, dan beberapa penyakit lain yang terkait dengan daya tahan tubuh. Seperti yang tadi disampaikan, efek jangka panjang dengan tanpa pengawasan dokter, yang pertama pasti lambungnya kena, dan yang kedua pertumbuhannya pasti akan terganggu, kemudian yang ketiga bentuk tubuh secara tidak wajar akan tampak seolah-olah seperti gemuk, dan itu nanti pasti akan mengganggu daya tahan kemudian aktivitas anak tersebut. Bayi menambahkan efek jangka panjang dari mengonsumsi obat mengandung steroid dapat menyebabkan penyakit lambung, gangguan hormon serta bentuk tubuh terlihat tidak wajar seolah-olah gemuk. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang wanita pemilik indekos di Ngawi ditemukan tewas di dalam rumahnya. Saat ditemukan, kedua tangan korban terikat kain dengan kepala penuh luka. Diduga wanita lansia tersebut korban perampokan. Warga kawasan Gang Menur, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, gempar setelah Darwati 78 tahun pemilik rumah indekos ditemukan tewas di dalam rumahnya. Saat ditemukan kondisi korban penuh luka dengan tangan terikat dan mulut tersumpal. Jasad Darwati pertama kali ditemukan oleh tetangganya Kuncoro Jati yang dimintai tolong anak korban yang bekerja di Surabaya untuk mengecek rumah ibunya. Penemuan itu langsung dilaporkan Ketua RT dan diteruskan ke polisi. Aparat Polres Ngawi yang melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi sementara menduga korban tewas akibat perampokan sebab motor korban hilang. Menjubrak pintu yang terkunci dari dalam. Nah, ternyata ada jajaran darah di bawah kursi tamu dan dilihat posisi jenazah ataupun korban di sebelah utara kursi tamu itu yang masuk ke arah ke belakang dengan kondisi apa itu terlentang dengan tangan terikat dan mulut tersumbat dengan tali kain. Ada dugaan mungkin penyebabnya? Tunggu nanti, nunggu penyelidikan dulu karena saat kami belum bisa berani menjawab karena masih dalam penyelidikan. Saat ditemukan kondisinya memang terikat kemudian? Betul, seperti itu. Yang ada di lapangan tadi saat ini opsional sudah bergerak dan untuk jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Ada luka di kepala juga kemudian? Betul, tapi masih kita dalami dulu. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi. Hingga kini polisi masih memburu dan mencari terduga pelaku. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, aksi kreasi mewarnai batik di atas kain sepanjang 5 km digelar di kota Mojokerto. Acara bertujuan untuk mengenalkan batik Mojokerto atau Majapahitan. Momen ini berhasil memecahkan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI.
Ratusan ibu-ibu dan pelajar di kota Mojokerto tumpah ruah di Jalan Hayam Buruk, Kecamatan Magersari untuk membatik di atas kain sepanjang 5 km Selasa sore. Secara serentak mereka mewarnai kain putih dengan sketsa motif batik khas kota Mojokerto atau Majapahitan seperti Surya Majapahit, Sulur, Buah Mojo, Sekar Jagat hingga Menara Tribuana Tunggadewi. Acara ini sukses memecahkan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dengan kategori mewarnai batik terpanjang dengan peserta terbanyak. Menparekraf Sandiaga Uno sangat mengapresiasi acara ini sebagai wujud cinta batik dan menumbuhkan ekonomi kreatif yang bisa menjadi lokomotif menuju Indonesia Emas 2045. Apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Mojokerto, dan ini adalah kolaborasi yang penting sesuai dengan Undang-Undang Ekonomi Kreatif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Sektor ekonomi kreatif akan menggantikan ekonomi ekstraktif sebagai lokomotif masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Selain lebih mengenalkan batik Mojokerto atau Majapahitan, acara juga sebagai upaya menjadikan kota Mojokerto sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, selain dikenal sebagai wilayah penghasil ikan, Pantai Pancer di selatan Kabupaten Jember mulai dilirik kalangan pecinta olahraga selancar ombak. Spot surfing Pantai Pancer tergolong unik sebab peselancar bisa mengarungi ombak di tengah lalu lintas perahu nelayan sehingga menambah sensasi tersendiri. Aktivitas para peselancar menjadi pemandangan berbeda saat kita berada di Pantai Pancer, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Kondisi ombak yang cukup ideal membuat salah satu pantai di pesisir selatan Jember itu mulai ramai dimanfaatkan para pehobi olahraga selancar ombak. Meski bukan tergolong olahraga baru, namun di pantai ini, surfing atau selancar kini mulai banyak digemari dan menjadi tren baru di kalangan anak-anak muda setempat. Sambil membawa papan selancar sebagai perlengkapan utama, mereka kemudian bergegas ke tengah pantai begitu ombak akan tiba. Bagi peselancar pemula, spot ombak Pantai Pancer dinilai cocok, sebab selain tidak begitu dalam, dasar laut juga merupakan daratan berpasir sehingga relatif lebih aman. Namun yang lebih istimewa dari lokasi ini adalah mereka bisa berselancar di tengah lalu lalang perahu nelayan, sehingga menambah sensasi tersendiri. Untuk pemula itu bagus sekali, Mas. Tidak berbahaya. Daripada di payangan di tempat lain itu agak berbahaya. Kalau di sini aman. Kayak bermain trail ya, kayak agak bermain trail. Jadi kita terdorong ombak, nanti kita itu langsung dihadang sama ombak yang dari perahu itu. Agak ada jumping-jumpingnya. Artinya tidak ditemui di tempat lain. Ya? Tidak ditemui di tempat lain. Hanya ada di Pelawangan Puger. Pantai Pancer merupakan salah satu pantai di kawasan Laut Selatan Jember dan selama ini merupakan pintu masuk dan keluarnya para nelayan. Kini selain terkenal karena menjadi sentra para nelayan, kawasan Pantai Pancer mulai dilirik para peselancar untuk mencoba sensasi ombaknya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Pranamadani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam SCTV.